Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara, kali ini isu yang kita angkat adalah bagaimana pembicaraan masyarakat, terutama masyarakat politik, khususnya Partai Nasdem, sejak awal ketika Mahkamah Konstitusi belum memutus perkara sengketa Pilkada 2024 yang kemarin pun telah keluar pernyataan bahwa Anies kalau mau dicalonkan oleh Nasdem untuk di Pilgub DKI kali ini, 2024 akhir tahun ini. Nah, rupanya perbincangan tentang itu juga banyak menimbulkan spekulasi, banyak pembicaraan spekulasi, dan bahkan banyak juga sependapat untuk mendorong Anies maju ketika maju Pilgub DKI kali ini, 2024 ini, karena sesungguhnya beliau baru satu periode, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau sendiri beberapa waktu yang lalu bahwa dia nanti melihat situasi. Nah, kali ini kelihatannya begitu banyak sudah dibicarakan oleh masyarakat, dan ada yang mendesak, ada yang mendukung, dan mungkin juga partai-partai politik juga tetap mendesak supaya Anies harus maju. Dan karena bagi Nasdem, PKS maupun misalnya PKB, misalnya kalau Anies bisa bersedia maju Pilgub DKI dan dicalonkan di DKI, dapat dikatakan bahwa Anies masih begitu sangat kuat untuk tidak mudah digoyahkan oleh rival-rival atau rival-rival yang muncul kemudian menjadi penantangnya. Nah, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya masalah ini, Anies akhirnya juga berkomentar, membuka suara ya, mengomentari tentang desakan-desakan itu atau pembicaraan-pembicaraan yang dikaitkan dengan desakan Partai Nasdem maupun mungkin juga masih di bawah permukaan. Beberapa partai juga mendorong beliau untuk maju di Pilkada DKI karena dianggap bahwa DKI adalah satu kota yang sangat strategis, walaupun dari sisi legal DKI tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia, tapi ibu kota Indonesia sudah pindah ke IKN yang masih dalam proses pembangunan, masih hutan, diliputi oleh banyak hutan ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, kali ini di demokrasi.id kita coba yang dimuat pada tanggal 20 ya, tentang Anies buka suara, maju jadi calon kuat Nasdem maju Pilgub Jakarta, Anies buka suara, judulnya seperti itu, yaitu pada tanggal 27 April 2024 hari ini. Coba kita bacakan secara lengkap uraian yang ada yang dimuat oleh demokrasi.id ini. Saudara sekalian, usai menelan kenyataan pahit kalah dalam pemilihan Presiden RI 2024, mantan calon Presiden nomor urut 101 Anies Baswedan saat ini diprioritaskan oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem untuk maju dalam pemilihan kepala daerah untuk DKI Jakarta. Perihal dirinya yang diprioritaskan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta, Anies menyatakan akan melihat bagaimana ke depannya. Jadi dia masih menahan diri untuk menyatakannya atau tidak, tetapi nanti dia mungkin butuh istirahat beberapa saat, kemudian diskusi dengan berbagai kalangan, terutama para relawan, para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di DKI, dan terutama dengan keluarga, baru dia mengambil keputusan iya atau tidak. Kelihatan seperti itu. Perihal dirinya diprioritaskan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta, Anies mengatakan akan melihat bagaimana ke depannya. Baik, namun dia menyebut bahwa dirinya mau beristirahat sejenak sebelum mengambil langkah selanjutnya. Nanti kita lihat, sekarang kita rehat dulu, katanya. Mengutip Detikcom, Anies mengatakan dirinya akan memberikan kabar perihal rencana ke depannya terkait Pilkada Jakarta. Dia menjelaskan bahwa dirinya ingin membereskan terlebih dahulu usai putusan Mahkamah Konstitusi. Rehat itu artinya begini, kemarin putusan MK hari Senin. Sesudah itu kita tutup buku membereskan semua kerja-kerja kemarin sehingga ada closure. Penutupan maksudnya. Mungkin penutupan bersama dengan relawan dan lain sebagainya, relawan Pilpres kemarin. Setelah closure baru nanti kita siapkan tahapan berikutnya. Itu kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bekerja untuk demokrasi Indonesia akan terus dilakukan usai Pilpres 2024. Menurutnya, gagasan tentang kesetaraan dan perubahan akan tetap dipegangnya. Terus pasti, kan sebuah peristiwa demokrasi sudah kita lewati, namanya pemilu, Pilpres. Tapi bukan berarti kerja kita untuk perubahan, kerja kita untuk kesejahteraan, kerja kita di bidang demokrasi selesai. Jalan terus, proses politik jalan terus. Jadi kita lihat ke depan. Apa-apa saja yang bisa kita kerjakan, tapi gagasan tentang kesetaraan, keadilan, dan perubahan itu akan kita pegang terus. Saudara, di sisi lain, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Anies masih menjadi top prioritas yang akan diusung partainya untuk Pilkada DKI Jakarta. Willy mengatakan nama selain Anies, yakni Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni dan Ketua DPW Nasdem Jakarta Wibi Antriano. Ya, prioritas Mas Anies top prioritas. Yang kedua adalah Ahmad Sahroni dan Wibi Antriano. Habis itu kalau yang lain-lain kita lihat saja nanti, katanya. Kemudian dikatakan PKS juga punya nama, PKB juga punya nama. Nanti kita duduk bareng lah. Jadi untuk hal itu ya secara dialektis, toh spirit untuk menang itu penting ya. Penting gitu. Di sini kan DKI. PKS menang, Nasdem wakil ketua naik signifikan. Itu menjadi modal politik yang sangat kuat untuk bagaimana melanjutkan kerjasama itu di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta, kata Willy dalam kesempatan yang sama sambil menutup uraiannya. Saya kira saudara sekalian, itulah yang pertama, ketika isu-isu termasuk Partai Nasdem juga secara tegas mengatakan bahwa jika Anies bersedia, bahkan Partai Nasdem mendorong Anies ketika kalah di Pilpres, mendorong untuk maju kembali di DKI Jakarta, ikut pilkada dan dianggap menjadi prioritas utama selain kader-kader Nasdem yang lain. Karena memang Anies dilihat dari sisi kemungkinan keterpilihannya itu jauh lebih tinggi daripada calon-calon baik di Partai PAN ataupun mungkin calon pendatang baru. Yang sulit untuk popularitas Anies di DKI itu luar biasa, dan tingkat kesukaan masyarakat DKI terhadap Anies ya itu luar biasa. Anies seorang tokoh yang intelektual yang sangat populer dan sangat perhatikan rakyat kecil dan populer di masyarakat, membela kepentingan rakyat kecil DKI Jakarta dan lain sebagainya. Di kalangan masyarakat miskin kota, para aktivis masyarakat miskin kota misalnya, itu juga sangat mendukung Anies Baswedan. Walaupun kemarin secara nasional dianggap pemilu sangat curang, sehingga mau tidak mau Anies harus kalah atau dikalahkan menurut ini mereka dengan membawa gagasan perubahan itu. Saudara sekalian, saya yakin, menurut saya ya, Anies itu selain dia sebagian orang mayoritas, orang yang akan sebagai seorang tokoh nasionalis, saya kira juga iya, tetapi secara kepribadian, keyakinan agamanya itu juga begitu kuat, dan juga melaksanakan ajaran-ajaran agamanya begitu kuat ya, begitu ini, sehingga dia bukan seorang intelektual atau seorang tokoh nasionalis sekuler, tetapi justru dia ada seorang tokoh nasionalis yang religius, dan dia penuh empati terhadap rakyat kecil, dan karya-karyanya hari ini dinikmati begitu ini DKI Jakarta. Andaikan Anies kemarin itu pilkada DKI itu tidak dihambat atau tidak berhenti di 2020 dan 2001 ada pilkada lagi serentak misalnya, dan Anies ikut serta lagi dan masih tetap gubernur, tentunya Jakarta mungkin jauh lebih maju, lebih cepat maju dibanding misalnya Anies harus berhenti karena pilkada ditiadakan dan kemudian didorong Heru Budi yang menjadi pejabat gubernur kurang lebih sudah setahun ini, tidak ada dampak apa-apa, tidak banyak perubahan kreatif yang ditampilkan oleh Heru misalnya. Jadi saya yakin kalau Anies bersedia ya maju kembali di Pilkada DKI untuk mengabdi kepada Republik ini dan mengabdi kepada rakyat, walaupun kawasannya hanya DKI Jakarta dan sekitarnya tentunya,
Tetapi saya kira orang akan banyak, apalagi dia mantan calon presiden, banyak akan mengharap sebagai percontohan, walaupun di DKI Jakarta, sebagai seorang pemimpin yang bijak dan pemimpin yang perhatikan rakyat kecil dan kreatif untuk betul-betul untuk membangun, apalagi pemimpin yang sangat mencerdaskan karena kepribadian pribadi beliau juga luar biasa, belajar terus-menerus dan nampak dibanding pemimpin-pemimpin lain memiliki preferensi atau memiliki narasi-narasi intelektual yang luar biasa yang tidak ada pada pemimpin-pemimpin kompetitor yang baru-baru ini. Misalnya Pak di Prabowo juga demikian. Prabowo mungkin dari sisi pengetahuan, pengalaman iya, tetapi dari sisi narasinya untuk mengungkapkan pikiran-pikirannya, Anies jauh lebih menarik daripada bukan hanya di masyarakat tapi juga di dunia internasional. Jauh lebih ini karena mungkin Prabowo orang melihatnya hanya dari lebih banyak di sisi militernya saja, itu pun bukan di pucuk, pernah berkarir bukan berarti di pucuk militer Indonesia, bahkan pernah jadi masalah kan, pernah diberhentikan secara katanya dipecat dan istilah lain, katanya dipecat dan sebagainya oleh militer Indonesia karena peristiwa 98 dan lain sebagainya, dan baru recovery berulang-ulang baru beliau bisa dipilih oleh, itu pun dengan dukungan penuh dari presiden incumbent yang mengkhianati PDIP yaitu Joko Widodo, sehingga diduga bahwa peran pemilu yang lalu itu banyak masalah dan pengertian diduga banyak kecurangan yang menyertai pemilu itu dari perilaku pemimpin negara kita, Presiden Joko Widodo, ya, sehingga Presiden Joko Widodo banyak dihujat, bahkan dimarahi oleh banyak masyarakat, menimbulkan banyak kecewaan, terutama dari keluarga besar Partai Indonesia Perjuangan, Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dianggap Jokowi berkhianat, bahkan melakukan segala cara untuk meloloskan putranya bersama Prabowo terpilih dengan melakukan berbagai macam kebijakan yang diduga curang dalam pemilu kemarin itu. Nah, saudara sekalian, kembali kepada Anies Baswedan. Saran kita tentunya adalah bahwa bila Anies memiliki kejernihan dari teman-teman, tentu pasti akan mendapat banyak masukan dari kawan-kawan dia. Tetapi bila Anies ingin membuat selama 5 tahun lagi untuk masyarakat Indonesia, paling tidak di DKI Jakarta, dan dengan sungguh-sungguh melakukan cita-citanya untuk mewujudkan sejahtera Indonesia, kesejahteraan minimal di kalangan masyarakat, bisa menjadi percontohan bahwa pemimpin yang peduli terhadap rakyat, pemimpin yang cerdas, bahwa pemimpin yang betul benar-benar aspirasi yang betul-betul dibawa oleh Anies Baswedan dipraktekkan, dilihat nyatakan di DKI, sehingga menjadi contoh yang, dan walaupun mungkin oleh masyarakat yang lain karena pengaruh suap dan pengaruh kebijakan yang tidak populer, misalnya dari pemerintah, dari lawan-lawan politiknya, atau suap atau yang kena suap dengan suap tanda petik, yang menyebabkan pemilu kemarin tidak memuaskan dukungan terhadap yang bersangkutan maupun kepada Ganjar Pranowo misalnya. Tetapi bila ini tidak larut di dalam hiruk pikuk pemilu kemarin misalnya, sehingga Anies misalnya merestui maju kembali di Pilkada DKI, dan saya kira PKS juga akan mendorongnya ke sana, dan itu tidak menurunkan derajatnya sebagai seorang tokoh nasional Anies Baswedan, karena itu lebih pada pengabdian. Dan saya kira dari sisi marketing, biar Anies tetap di panggung nasional, menjadi pembicara di dunia nasional, menjadi pembicara nasional, pembicaraan rakyat dan sebagainya, apalagi kalau dia berhasil memimpin DKI Jakarta dengan misalnya seperti yang lalu-lalu, memperhatikan rakyat kecil, kebijakan-kebijakannya sangat menyentuh, membela masyarakat yang tertindas misalnya, dan tetap juga tidak mengganggu kemapanan yang normal, tidak melanggar aturan-aturan dalam kehidupan sosial. Misalnya mereka yang sudah terlanjur mapan, kaya tetapi tetap lancar menuruti aturan-aturan bernegara, sehingga tidak membayar pajak, tidak
tidak merugikan negara lah, ataupun dalam konteks DKI dan Anies memperlihatkan juga simpati kepada mereka yang taat aturan. Justru Anies berulang-ulang menegaskan bahwa dia akan melawan setiap orang yang akan melanggar aturan atau melanggar hukum. Dan tidak berkompromi dengan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Siapapun dia katanya. Tetapi kenyataan bahwa Anies sangat peduli terhadap rakyat kecil, rakyat dipinggirkan, rakyat yang dianggap akibat pembangunan yang kebijakannya tidak menguntungkan rakyat kecil, itu justru dia berada di mereka dan memperhatikan mereka yang diduga kurang beruntung itu dan mencoba untuk mengangkat usaha-usaha kecil ini menjadi lebih besar. Oleh karena itu kita sepakat dengan misalnya Nasdem, PKS, PKB misalnya, dan saya yakin PKB, Nasdem, kalau dia bersedia, Nasdem sudah pasti prioritas, PKS pasti mau, PKB juga pasti, bahkan mungkin juga partai-partai lain juga akan mau mendukung beliau, karena memang secara elektabilitas Anies jauh lebih kuat di DKI hari-hari ini bila dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya kira demikian, dan kita berharap Anies tidak terlalu lama mengambil keputusan dan bisa mengambil keputusan untuk calon kembali mencalonkan diri sebagai gubernur DKI untuk kedua kalinya, dan itu bukan satu aib baginya walaupun dia setelah mengikuti kontestasi di Pilpres yang lalu. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.